Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak ya. Dimana hari ini ya tema kita adalah siapkanlah dirimu dimana orang ini mau mengincar kamu ya. Mengincar apa dan kenapa dia mengincarmu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar, ataupun yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat ya, untukmu. Saya sudah mengacaknya, sekarang berikan energimu ya. Sambil fokus pada kartu, kita lihat dulu di mana, kenapa dia mengincarmu ya. Apa yang terjadi ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, dirinya yang mengincar kamu. Persiapkan dirimu. Apakah hal baik ataukah hal buruk yang akan terjadi? Jadi saya disclaimer di sini, kalau hal baik dipositifkan, diaminkan. Hal buruknya dipakai untuk berjaga-jaga, antisipasi. Kamu sudah tahu, oh ternyata akan terjadi seperti gini. Kak Ica punya prediksi. Berarti saya harus bisa lebih berhati-hati supaya saya mencegah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kamu pasrah. Ya, ada yang langsung down. No. Kamu dapat kamu kesini ya, readingan ini, mendengarkan readingan ini berarti ada intuisimu. Semesta menuntunmu untuk mendengarkan. Saya nggak panggil-panggil kamu, hai kamu kesini, no ya. Kamu yang datang dari intuisimu, kamu yang mengklik, berarti itu petunjuk dari semesta, di mana saya hanya sebagai perantara ya. Jadi yang positifnya diambil, negatifnya dipakai ya, dipakai untuk mencari solusi. Oh ternyata harus begini, oh ternyata supaya tidak terjadi harus berbuat begini gitu ya. Jangan pasrah-pasrah. Ada beberapa yang pasrah, udah deh Kak Ica, ya saya pasrah aja udah gak mampu ya. Wah bahaya tuh kalau udah gak mampu, pasrah-pasrah pada kehidupan. Padahal kehidupan ini kan perlu perjuangan ya. Selama kita masih hidup ya, tidak bisa kita hindari dari permasalahan. Pasti ada permasalahan, karena apa? Permasalahan itu yang membuat kalian dewasa ya, dalam berucap, bertindak, bersikap. Oke, kita lihat dulu kenapa sampai dia mengincar atau menginginkan kamu. Dia mengincar kamu. Wow. Di sini ada Ace of Cups. Dia merasa kamu itu pembawa keberuntungan buatnya ya. Dia merasa bahwa kamu tuh ibaratkan cawan yang ada isinya, di mana ada bunga teratai, di mana kamu itu berisi yang bisa dia ada sesuatu yang dia bisa dapatkan dari dirimu ya. Nanti kita lihat ini mendapatkan hal baik atau hal buruk ya. Wow, di sini Page of Swords, dia ingin berjuang untuk bisa mendapatkan kamu. Ini ada beberapa yang mungkin bicara tentang hubungan ya. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Hubungan di sini dalam artian dia ingin memperjuangkanmu, karena mungkin dia merasa bahwa kamu itu orang yang tepat untuk bisa menjadi pendamping hidupnya ya. Jadi dia mengincar kamu nih karena saya lihat di sini ada beberapa yang jomblo, ataupun mungkin kondisinya ya baru putus gitu ya. Jadi dia ingin dapatkan hatimu
gitu. Dia ingin berjuang untuk dirimu. Kita lihat lagi, bagus ya. Wow, di sini ada devil, ada yang hanya ingin memanfaatkan juga ya. Jadi contoh nih, ada beberapa ya. Kamu punya lebih, dia hanya mau mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi kamu bisa menyesuaikan, ini energi general, energi banyak orang ya, tidak 100% energimu. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang energimu ya, yang kamu rasakan saat ini. Oh, si dia nih mau datang ke saya, ternyata niat dia jahat, oh niat dia baik gitu ya. Karena kamu juga punya intuisi. Di sini saya hanya memberikan kisi-kisi ya, apa dibilangnya, supaya kamu bisa, oh ternyata kata hati saya berkata seperti gini, dan dari tarot memang mengiyakan. Berarti untuk bisa meyakinkan kamu bahwa ini orang ini baik dan orang ini yang tidak baik gitu ya. Karena di sini juga ada beberapa yang ingin memanfaatkan. Jadi kalau kita bicara jomblo tadi ya, ada yang mau datang karena memang dia inginkan kamu, ada yang memang hanya memanfaatkan kamu. Kalau memanfaatkan di sini saya lihat dari segi sahabat ya. Tadi kan kalau jomblo dari pasangan ya, dari hubungan percintaan. Kalau di sini the devil ini saya lihat ada hubungan toksik ya, entah juga dari pasanganmu, entah dari keluarga, sahabat ya, ataupun dari sisi pekerjaan, entah pimpinan toksik, entah klien yang toksik ya, atau customers yang toksik gitu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga yang contoh ya, kamu jualan tapi minta murah sekali, harga mati gitu ya, harganya kayak macam ya ampun, ini orang pelit amat ya, sampai harga rugi lah kayak gitu. Berarti kamu sudah harus bisa memblokir orang itu ya, walaupun mungkin kurang satu pelanggan, walaupun dia sudah jadi, karena saya lihat di sini ada pelanggan ya, dia merasa bahwa saya kan ini langganan gitu, kamu kasih saya yang murah-murah dong gitu. Ya mendingan kita kehilangan orang langganan tapi langganan toksik. Ngapain kita mau mau mempertahankan langganan tapi menghancurkan. Nah itu ya, ini contoh. Karena ada beberapa daripada saya nggak dibeli nanti jadinya berabe gitu ya, nggak terputar. Biar deh, jangan sampai dia hilang. Itu kan langganan tetap kita gitu. Padahal kalau toksik ngapain? Ya, kalau kamu mengikuti mereka, mereka tahu bahwa oh ternyata kamu itu bisa dikibulin gitu. Jadi ibaratkan kamu tunduk sama dia. Jadi kamu berada di kegenggaman dia, yang mana dia bisa apa dibilangnya ya, setting gitu. Begitupun dengan kantor, mungkin hak-hak kamu ya, kamu sudah mengerjakan semua kewajiban hak kamu yang belum terbayarkan, tetapi bos kayak macam acu tak acu ya. Kenapa kamu harus bertahan di situ? Harus kayak, saya nggak ada kerjaan lain nanti. Banyak kok kerjaan, cuman kamu yang berpikirnya nggak ada. Sebenarnya banyak pekerjaan, cuman mungkin karena kamu gengsi. Karena apa? Kalau kamu diperlakukan seperti itu 1-2 kali, berarti pimpinanmu merasa oh kamu tuh bisa dibegitukan gitu. Biar aja haknya ditunda-tunda juga nggak apa-apa kok. Karena saya lihat di sini ada hak karyawan yang belum terbayarkan, tetapi pimpinannya biasa aja, malas tahu. Ya, uang ada tapi dia tidak prioritaskan bawahannya atau karyawan. Dia pakai untuk bisnisnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Ini ada ya. Oke, jadi dia mengincar kamu nih karena orang-orang yang mengincarmu ini karena dia butuh kamu ya, tapi dengan iming-iming. Kalau kita bicara tentang yang tadi saya bilang ya, tidak sesuai dengan apa yang kamu dapatkan gitu. Dia pertama memberikan kamu iming-iming dulu. Mungkin ya 1-2 kali dia kasih kamu yang lebih sesuai apa dibilangnya komitmen, tapi 3 atau bulan-bulan berikutnya malah keluar dari komitmen. Nah ini kamu harus bisa tegas ya. Begitupun juga dari apa dibilangnya persahabatan ya. Persahabatan di sini dia mengincar kamu karena mungkin kamu kalau di kondisi kamu studi ya, mungkin kamu pintar, atau mungkin kamu anak orang kaya, dia incar itu fasilitas kamu, mungkin ya traktiran. Ini ada, wah tuh si A itu udah gajian, yuk kita dekat-dekatin. Ini ada juga dari faktor keluarga, bilang sama tante kamu tuh dekat, dia udah gajian kemarin ya, kamu ini minta ya uang beli susu. Padahal orang tuanya ini sehat loh, orang tuanya ini kuat, tapi masih mau minta-minta. Ini ada banyak mental pengemis di sini saya lihat, yang hanya mau minta-minta aja ya. Jadi dia mengincar kamu karena ada sesuatu, yaitu uang. Paling utama uang ya, kalau kita bicara tentang the devil. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Dan saya lihat di sini kamu malah
mengiyakan gitu. Oke, nggak apa-apa. Berarti apa ya kalau dibilang, merasa bahwa ya sudah itu biasa aja gitu. Padahal itu sebenarnya nggak baik gitu. Ya. Minta-minta ini kan mental miskin. Berarti kamu menginginkan keluargamu miskin. Kenapa? Karena kamu mengiyakan. Seharusnya bukan kita bicara pelit ya, beda pelit dengan kita tegas. Kalau mereka mental miskin kan berarti nanti hidupnya tuh minta-minta karena apa? Kebiasaan, faktor kebiasaan. Karena dia merasa enak minta dibandingkan kerja. Ya, jadi ujung-ujungnya nanti kebiasaan kamu lagi ataupun mungkin ke orang lain. Padahal seharusnya kamu bilang, ya kamu mau ya kamu kerja dulu, kamu kerja apa kek gitu, sapu-sapu kek apa kek. Karena terkadang kita sayang ya, tapi akhirnya kita sayang itu malah membuat racun buat mereka karena mereka tidak mandiri. Orang tuanya lebih santai lagi ya, gak mau urus, kamu yang pusing. Wah, anak siapa ini yang saya urus, orang tuanya santai-santai kok saya yang harus dimintai ataupun ya macam-macam gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Four of Pentacles. Ada juga di sini The Tower. Ada di sini Ace of Swords. Straight. Dan The Sun. Oke, saya melihat di sini ya, orang-orang yang mengincarmu nih orang-orang yang butuh duit. Terus ada juga yang kepahitan ya. Kepahitan di dalam artian gini, kalau macam dalam hubungan ya, ada yang dia bosan dengan pasangannya, dia mau ajak triparty. Ataupun mungkin yang tadi saya bilang kepahitan itu berarti mungkin ada masa lalu yang kelam ataupun mungkin kesepian ataupun apapun ya, di mana dia mendekatimu untuk bisa melampiaskan itu. Contoh seks bebas tanpa ada komitmen. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang tadi saya bilang kan, dia mau ngajak kamu triparty ataupun mungkin kondisinya ya dia sudah berpisah dengan pasangannya, tetapi seolah-olah karena dia tidak mempunyai sesuatu, jadi dia mau datang kepada kamu. Oh, dia sudah jadi janda tuh, wah pasti kesepian, pikirannya seperti gitu. Ataupun wah dia apa dibilangnya, seolah-olah kamu tuh kayak dia inginkan tapi tidak ingin memiliki gitu. Mungkin ya kumpul kebo ya, ataupun janji-janji palsu untuk bisa mendapatkan dirimu, untuk melampiaskan semua nafsunya ya. Maaf, tapi ini yang terjadi ya. Hati-hati dengan orang-orang yang mau mendekati kamu karena hanya ingin tubuhmu, ini contoh ya, ataupun mungkin karena duitmu. Hati-hati. Saya merasakan juga di sini energinya ya. Dia itu janji saja, janji palsu. Ya, bilang cinta lah sampai kamu terbuai ya. Memang saya lihat di sini orangnya ya fisiknya bagus ya. Terus bisa mengkamuflase dan menceritakan keburukan-keburukan orang lain seakan-akan dia yang korban, mantan-mantannya pokoknya menceritakan kesedihan dirinya seolah-olah dia korban, padahal sebenarnya dia memberikan itu untuk menjebakmu supaya kamu ada belas kasih dan akhirnya kamu bisa masuk jebakannya. Entah dia pinjam uang gitu kan. Biasa kan kalau kita mau pinjam uang kan ya bicara dulu, cerita basa-basi, beri cerita kesedihan-kesedihan ya. Habis itu baru masuk ya dengan topik ya, bisa gak kamu bantu saya, kasihan adikmu, kasihan inimu, kasihan itumu, dia belum makan sekolah aja, belum 3 bulan belum bayar uang sekolah. Pokoknya macam-macam sampai kamu iba ini. Ataupun mungkin kondisinya kalau keluarga ya, tadi ya bicara adik atau sepupu atau ponakan ya. Kalau pasangan ya dia pertama itu akan memberikan apa yang kamu mau dulu, perhatian ya, sampai kamu masuk jebakannya baru dia mulai mengambil sedikit-sedikit dari kepuasan seks dan keuangan, dimana kamu harus bisa dia dapatkan dulu. Ini hati-hati ya, karena ada beberapa di sini entah janda atau duda yang mungkin dia tahu bahwa kesepian nih orang nih, saya bisa manfaatkan. Nah itu, jadi hati-hati, ini lebih ke hubungan yang entah janda duda dalam artian sudah bercerai ataupun pisah saja. Karena ada beberapa juga yang sudah pisah ranjang saya lihatnya di sini. Ya, dia incar kamu karena dia tahu bahwa kamu sudah
tidak sama-sama dengan pasangan, ataupun mungkin kondisinya masih sama-sama pasangan tapi kamu kesepian. Bahkan mungkin hubungan LDR, dia mau datang kepada kamu untuk triparty ya. Wah, ini hati-hati ya, jangan sampai kamu ada hancur di sini karena ego ya. Dia mau mendapatkan apa yang kamu punya. Jadi dia mengincar hartamu. Ya, dia mau ini lebih ke yang negatif ya. Makanya saya bilang negatif, ini kamu ambil pembelajarannya. Ya, yang positif tadi ada yang memperjuangkanmu, tetapi di sini energi yang paling dominan di sini adalah orang-orang yang toksik ingin datang kepada kamu, mengincar hartamu, mengincar dirimu, mengincar fisikmu, tubuhmu. Ya. Ada juga saya lihat di sini mengincar ya harta ya, dalam artian mungkin warisan. Ya, wah dia lihat, wah ini anak tunggal, wah ini anak atau mungkin anak orang kaya ya. Bisa nih saya manipulasi. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kamu terkecoh dengan mulut manis rayuan gombal. Padahal kamu sudah tahu bahwa dia itu hanya memanfaatkan kamu dari segi fisik ataupun dari segi materi, ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya. Bersiap-siaplah untuk orang-orang toksik yang akan datang kepada kamu. Karena di sini ada juga pinjam-pinjam duit mau datang kepada kamu, ini bahkan keluarga ya. Ya, tapi terserah dari kamu. Ini saya cuma bicara ke kalian. Selebihnya keputusan kalian. Ya, selebihnya keputusan kalian yang mau menanggapi orang-orang ini yang akan datang kepada kamu. Karena dia mengincar kamu saat ini. Energinya. Dimana tinggal action. Macam contoh, saya lagi butuh duit nih. Kira-kira siapa ya? Si A, si B, si C. Itu udah ada niat kan, tinggal actionnya aja. Nah ini, jadi kamu persiapkan diri. Kalau memang dia betul-betul orang yang bertanggung jawab pinjam duit ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang kamu sudah tahu bahwa orang ini tidak bertanggung jawab, ya berani untuk menolak. Biarin aja dia mau cerita kamu apapun, ya terserah. Dibandingkan ujung-ujungnya kamu yang dipersulit lagi nanti. Ya, kamu yang bantu dia tapi ujung-ujungnya kamu dipersulit lagi. Kamu yang mengemis atas hakmu. Nah ini hati-hati. Oke. Jadi itu yang saya lihat. Kita lihat lagi ya, kenapa dia mengincar ya, ataupun kalau mau dibilang bukan kenapa sih, tapi kenapa itu sudah tadi ya, lebih ke isi hatinya ya, apa yang dia mau ungkapkan gitu. Dia datang kepadamu, isi hatinya saat ini ya. Kita lihat, saya sudah kocok tadi kartunya. Saya ambil secara acak aja. Oke, royalty. Di sini juga ada ekstra terrestrial ya. Maaf kalau ada kesalahan pembacaan ya. Oke. Di sini juga ada atlet. Oke. Ada businessman. Dan terakhir kita lihat di sini, wow ini keajaiban ya. Saya ambil kosong di sini. Ada intelektual. Oke, jadi di sini ungkapan hati dia merasa bahwa kamu seorang penolong, dimana dia tidak bisa dalam artian tidak berdaya gitu ya. Dan kamu, menurut dia, kamu yang bisa menolong dirinya, walaupun akan mengorbankan dirimu, ya. Seolah-olah kayak macam kalau seandainya pasangan ya. Pasangan di sini mengincar contohnya hartamu atau apa gitu ya. Ya, dia merasa bahwa saya kan sudah bersamamu. Ini menurut dia. Saya kan sudah bersamamu, jadi ya setidaknya ya saya juga dapat bagian lah gitu. Contohnya saya temani kamu ke pasar atau ya temani kemana gitu ya. Ya wajar lah kalau kamu belikan saya makan gitu. Karena kan saya sudah temani kamu gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya kita kan berhubungan, pacaran, ya setidaknya yang happy-happy lah.
Kalau kamu nggak sayang saya kan, kalau kamu sayang saya kan, saya nyaman bersamamu, saya kan tetap bersamamu. Jadi ibaratkan ada timbal balik. Di sini ada royalty, di mana dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia dapatkan dari dirimu, di mana dia akan tetap bersamamu gitu. Seolah-olah ya cinta itu bukan cinta tanpa syarat gitu, cinta bersyarat. Kamu senang, saya pun senang gitu. Jangan saya menderita, kamu senang. Dia nggak mau, ya. Jadi dia mengincar ada sesuatu dari dirimu yang mana ya setidaknya ya isi hatinya ada sesuatu yang nanti dia dapatkan setelah dia menemanimu atau dalam satu hubungan. Jadi dia bukan hubungan yang biasa-biasa aja gitu, hubungan yang memang ada timbal balik menurutnya, ya. Jadi menurutnya ya wajar saja kalau dalam hubungan ini isi hati dia ya. Karena saya akan bersamamu, tetapi tetap juga saya ada mendapatkan sesuatu dari dirimu. Jadi orang ini mengincar sesuatu dari dirimu bukan karena memang tulus untukmu, ya. Karena memang dia merasa bahwa ya saya kerja pasti saya dapat upah. Saya mencintaimu, saya dapat kenyamanan, ketenangan, ataupun ya tadi entah seks, ataupun ya kamu traktir saya, ataupun mungkin ya kamu bantu saya dalam keuangan. Menurutnya seperti gitu, ya. Ada juga di sini saya lihat ya untuk isi hati terdalam dari dirinya, di mana dia merasa bahwa kamu itu seorang penolong. Nah ini mungkin yang positif ya. Ada beberapa juga merasa bahwa kamu tuh satu-satunya penolong. Yang mana mungkin ada luka batin dalam dirinya, yang luka akhirnya pas melihat dirimu ya dia semangat lagi untuk move on ya. Dimana dulu mungkin dia merasa bahwa dia tidak berharga, tetapi mengenalmu, wah kamu memperlakukannya betul-betul spesial, sehingga dia merasa bahwa saya memang kayaknya butuh kamu dan ya saya akan memperjuangkanmu. Ini lebih ke yang tadi saya bilang ya, jomblo, ada yang mau memperjuangkan dirimu dan ya dia akan berjuang gitu, karena dia melihat kesempatan itu ada. Jangan sampai kesempatan itu hilang lagi. Makanya siap-siaplah dirimu ya. Entah di sini juga saya bilang di sini ada triparty juga ya. Karena ada beberapa masalah dengan pasangannya sehingga dia mau berpaling untuk memperjuangkan dirimu, tetapi ya kalau kita bicara triparty kan tetap salah walaupun dia memperjuangkan. Kenapa? Karena kamu yang kedua. Dan mungkin kamu akan tersakiti atau bahkan menyakiti pasangannya di hari esok ya. Tetapi itu yang harus kamu lakukan lebih bijaksana untuk dirimu untuk bisa mengontrol sikapmu ya. Oke, dan saya lihat juga di sini dia merasa bahwa kamu tuh pejuang tangguh ya. Isi hatinya dia merasa bahagia sebenarnya, tetapi logikanya itu kadang-kadang ya mau memanfaatkan kamu. Dia isi hatinya tuh bahwa saya tuh sebenarnya kagum loh sama kamu ya. Kamu orangnya punya sesuatu yang lebih dari saya gitu. Dan ya otakku ini yang tadi ada the devil di sini, yang seperti iblis yang mana mau memanfaatkan kamu. Padahal sebenarnya dia bangga sama kamu, di mana kamu bisa sampai di puncak gitu ya. Ataupun mungkin kamu mendapatkan yang lebih dari dirinya, sehingga dia kagum sebenarnya. Tetapi rasa kagum itu akhirnya berubah menjadi iblis yang mana hanya mau memanfaatkan hasil dari dirimu ya, hanya mau menerima hasil tanpa ada usaha. Dia tahu itu sebenarnya salah, tetapi ya itu yang dia lakukan. Karena apa? Ego dia. Karena apa? Nafsu dia ya. Dan ada juga saya lihat di sini ya hampir sama dengan ekstra ini tadi ya, apa dibilangnya itu tadi, yang dia merasa bahwa dirinya kamulah yang penolong ya. Di sini kan tadi ada ekstra stress sentral ya, yang mana di sini dia merasa bahwa dulu dia tidak pernah dihargai, dia tidak disayangi. Dengan adanya dirimu, kamu bisa membangkitkan semangatnya ya. Dia mencintai, kamu mencintai dan dia bisa dicintai. Dia merasa dibanggakan, dia merasa diinginkan. Ya, ada beberapa yang positif, ada yang negatif. Kamu ambil yang positifnya saja, negatifnya pakai untuk berjaga-jaga. Dan intelektual, dia lihat kamu tuh cerdas. Dia lihat kamu tuh petarung. Dia lihat kamu tuh orang yang hebat. Dia melihat kamu tuh orang yang sangat sportif ya. Dia mengambil pelajaran dari kamu. Dia suka sama kamu karena kamu orang yang tekun, orang yang tulus, dan paling utama adalah jiwa pemaaf kamu.
Ini yang dia suka dari dirimu ya. Artinya ada beberapa mungkin sahabat atau keluarga yang mungkin sudah pernah bermasalah dengan dirimu, tapi kamu tetap bisa memberikan pemaafan untuknya. Nah ini ya, jadi atau sahabat ya, saya lihat juga di sini sahabat. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh orang yang cerdas, yang bisa berpikir secara jernih, bukan karena hanya ego saja, tetapi memang betul-betul tulus dari hati. Walaupun mungkin kamu orangnya intelek ya di sini ya, tetapi kamu tidak sombong, kamu tetap masih bisa rendah hati. Wow, jadi di sini ya ungkapan kata dari dirinya atau isi hatinya, dia lebih banyak kagum ya terhadap dirimu. Dia sebenarnya kagum dan dia tahu kalah. Ya, dia tahu kalah. Tetapi karena situasi dan kondisi sehingga ya dia mungkin karena egonya ya hanya memanfaatkan. Karena dia merasa bahwa kamu bisa, kamu lebih. Makanya mental miskin itu tumbuh dari dirinya, dimana hanya mau menjadi benalu untukmu. Padahal sebenarnya dia kagum pada dirimu atas keberhasilanmu. Bukan mensupport, bukan minta ilmu atau apa, tapi malah ya nempel aja. Padahal seharusnya kan ya minta ilmu ya, jangan langsung minta uangnya gitu. Tapi kalau kita bicara macam contoh pancing ya kamu kasih pancing dan umpan gitu, jangan langsung kasih ikan. Dan ini yang terjadi, dia hanya mau minta ikannya, bukan diajari bagaimana cara teknik memancing yang baik, umpan yang bagus ya. Nah itu salah. Suatu saat nanti kamu tidak ada, terus bagaimana? Dia nggak tahu cara mancingnya gimana, cara umpan yang bagus bagaimana. Karena apa? Karena diberikan hasil terus. Nah itu kan namanya pembodohan. Nah ini ke depan mungkin kamu harus bisa lebih apalagi kalau bicara tentang keluarga. Keluarga harus dididik, apalagi pasangan, apalagi tentang anak ya, jangan terlalu dimanjakan. Harus bisa lebih fokus untuk berkarya ya, dan berusaha seperti gitu ya. Jadi itu isi hati mereka kagum pada dirimu ya, walaupun mungkin kondisinya ya ada negatif ada positif, ambil positifnya, negatifnya itu kamu pakai untuk supaya ke depan bisa lebih berhati-hati, bisa lebih waspada ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari zodiak ya, orang-orang yang mengincar kamu, mengincar hartamu, uangmu, dirimu, tubuhmu, waduh repot ya. Kita lihat inisial apa saja ya di sini. Kamu terkoneksi dengan huruf N, ada V, ada T, ada I, O, K, B, ada W, C, A, P, H, G, ada M, A-nya double, energinya up, ada J, ada huruf D, dan ada huruf S. Oke, jadi untuk koneksi di sini ya, sabar saya rapikan dulu. Untuk koneksi kamu di sini, dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf N, VT, IOKB, WCA, PH, G, MA, J, D, dan S ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun mungkin dari inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada Gemini, ada Cancer, ada Scorpio, Capricorn,
ada Pisces, dan ada Taurus. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial sudah, dari zodiaknya ya. Untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Gemini, Cancer, Scorpio, Capricorn, Pisces, dan Taurus. Oke, itu yang saya lihat dari dua koneksi inisial dan zodiak. Semoga resonate untukmu. Dan saya mau ambil lagi ya pesan untuk kamu dari semesta, menyikapi orang-orang yang ingin mengincarmu. Mengincar ini berarti sudah memata-matai kamu, tinggal datang kepada dirimu. Ya, wah bahaya nih ya. Oke, saya mau ambil 4 kartu di sini. Ada Knight of Swords. Ada juga di sini Page of Pentacles. Ada juga di sini Five of Cups. Dan ada Five of Swords. Oke. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepada kamu ya, tidak usah terlalu mau pusing dengan mereka ya. Mereka mau bicara apa, bicara ini, bicara itu ya. Selama hatimu bilang A, ikuti A. Hatimu bilang B, ikuti B ya. Terkadang kamu terlalu berlogika sehingga kamu tuh kadang-kadang dimanfaatkan. Jadi kamu lihat dulu orang ini pantas tidak dibantu, walaupun mungkin dia bercerita drama ataupun mungkin yang betul juga ya. Tapi dia harus, itu yang tadi saya bilang, kamu harus bisa menjadi pribadi yang bukan diandalkan. Kenapa? Kalau kamu menjadi pribadi yang diandalkan, mereka akan ketergantungan dan tidak mau berusaha. Akhirnya kamu yang repot, karena pas sedikit-sedikit mereka datang kepadamu, sedikit-sedikit mereka minta bantuan kepadamu, sedikit-sedikit minta dan minta tanpa ada mau usaha, padahal mereka sehat. Ya, jadi semesta mau sampaikan, jangan sampai kamu yang akhirnya nanti terluka karena mereka, entah dari omongan, entah dari tindakan, entah dari perilaku kamu yang mana tidak tegas pada dirimu. Contohnya kamu kasih pinjam mereka uang ya, sudah habis itu mereka bawa lari uang kamu yang pusing, mereka yang makan, kamu yang kelaparan. Ini contoh ya. Kamu yang minta-minta atas hakmu, kamu yang mengemis atas hakmu. Ataupun dalam hal kalau dibilang hubungan, kalau hubungan pasangan malas, kamu yang kerja dia malas, ya komunikasikan dengan baik. Ini kan kebanyakan diskomunikasi. Kalau masalah keuangan ya, terus saya lihat di sini ada masalah keuangan. Dan semesta mau sampaikan juga, kalau untuk hatimu tahu bahwa oh ini orang ini baik, ya perjuangkanlah dia. Jangan minta wah dia baik sih, sudah oke, tapi ya ada ini, tapi ada itunya. Tapi manusia itu kan tidak sempurna. Kamu yang melengkapi. Kalau kita bicara tentang perjuangan, karena di sini ada perjuangan yang mau datang kepada kamu, tetapi seolah-olah kamu tuh kayak macam masih trauma dengan luka batin dan mau menuntut kesempurnaan. Ingat, manusia tidak sempurna, kamu pun tidak sempurna. Jadi jangan berharap kesempurnaan dari pasangan gitu. Kalau memang kamu tahu, kamu yakin bahwa dia baik gitu. Karena ada beberapa yang contohnya ada 10 kategori yang harus dia punya ya. Mungkin dia 8 oke, 2 nih tidak. Ya, akhirnya kamu udah deh, saya nggak mau dengan kamu karena nggak lengkap, nggak sempurna. Mungkin 2 ini harus kamu yang sempurnakan dari kekurangannya. Nah itu maksud semesta ya. Jadi jangan menuntut kesempurnaan kepada orang-orang yang memang mau memperjuangkan dirimu. Karena ingat ya, perjuangan untuk dirimu itu dari hati, bukan dari fisik. Dan hati-hati juga kalau memang mereka mau datang karena fisik. Karena di sini juga tadi kan saya bilang ada yang mau fisik kamu, ada yang mau duit kamu. Ya, paling utama. Jadi yang paling utama di sini ya, mereka mau uangmu, mereka mau fisikmu, baru mau memperjuangkanmu betul-betul. Ya. Jadi harus lebih hati-hati dengan orang-orang yang pinjam-pinjam duit, yang kamu kamuflase cinta sayang, pinjam uang, bantu dong. Pada saat kamu tidak bantu, mereka marah. Ih, lucu kan? Padahal uang kamu. Akhirnya apa? Kamu sakit hati lagi. Makanya circle-circle itu dijauhi. Ya, jangan sampai kamu yang dibikin lelah di sini. Kamu yang dibikin sedih di sini. Kamu yang akan merenung sendiri dan akan berjuang sendiri. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kamu yang terluka karena dirimu, karena keputusanmu.
seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate, ambil yang baiknya, yang negatifnya dipakai untuk sebagai pembelajaran untuk mencari solusi dari apa yang akan terjadi di hari esok. Harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Ingat, kita baik tapi jangan terlalu baik. Karena kalau kita terlalu baik, logika kita tidak main, akhirnya kita dipermainkan, kita dimanfaatkan, kita disakiti. Ya, baik boleh, terlalu baik jangan ya. Jadi harus bisa waspada dengan orang-orang yang negatif ya. Karena kadang-kadang juga kita teledor, dia baik, padahal casing. Karena kalau kita mempunyai sesuatu, semua itu baik. Karena dia mengincar, sesuai tema kita, dia mengincar sesuatu karena ada pada dirimu, makanya dia pura-pura baik. Makanya jangan terlalu umbar, saya punya ini, saya punya itu. Ujung-ujungnya orang berharap datang kepadamu pinjam atau bahkan minta. Hiduplah bersederhana supaya apa yang kamu punya bisa kamu nikmati seutuhnya. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.